Ada berapa contoh sebenarnya kalau dari pengamatan atau analisis Bu Kony? Kayak sekarang kemarin saya bicara, ini kan sebenarnya gara-gara kemarin itu apa sih? Gara-gara kemarin itu adalah 160 roket Hamas dan DJIP ditembakkan dari Gaza ke Israel di saat hari peringatan kota Yerusalem 10 Mei. Dan Israel dengan sistem pertahanan demikian canggih, itu otomatis Iron Dome-nya nyala. Nah, Iron Dome-nya nyala kan selesai. Dan sekali lagi ya, di Israel itu dari konsep doktrinnya Moshe Dayan, pokoknya Israel itu nggak boleh diganggu-gugat. Kalau dia diganggu, dia harus kayak orang gila. Karena dia begitu menghormati tentaranya, begitu menghormati masyarakatnya, begitu menghargai kedaulatannya. Kembali kepada pernyataan tadi, misalnya Pak Ida tanya, kenapa sih Bu Kony bilang bahwa hubungan diplomatik? Karena begini, salah-salah kita menyikapi Pak Indra ya, salah-salah kita menyikapi Palestina. Dengan segala hormat, Indonesia itu mesti ingat, kita ada Papua. Hubungannya gimana, Bu? Begini, masalah Papua itu sama. Jadi ada masalah tentang orang merasa itu kita dipaksa masuk kok, gitu. Ke situ, bukan dianggap kita merdekakan loh. Jadi ada yang menganggap kan kita tuh seolah-olah memaksa Papua gabung. Papua gabung. Sama, di sana juga ada masyarakat yang terpecah seperti itu. Jadi jangan sampai cara kita yang salah membelanya. Sekali lagi ya, saya bukan tidak mau membela, tapi cara kita yang salah jika membelanya itu akan backfire. Percaya saya. Sekarang kita sudah di era informasi terbuka, ya kan? Kita bisa akan duga dari Hamas misalnya, ya kan, mempengaruhi orang-orang di Papua atau di Poso atau dimanapun Indonesia yang bergolak, ya kan, akan menyatakan hal yang sama. Terutama adalah merasa mereka itu dipaksa menjadi gitu. Jangan salah loh. Ini sekarang Israel itu kan udah damai sejak perjanjian Oslo. Yerusalem ya, maksudnya Yerusalem menjadi state dan lain-lain. Ini ramai lagi kan sekarang gitu. Jadi kalau saya melihatnya, konteks kita bagaimana mendukung tidak boleh ada negara lain pun dijajah di dunia ini dan ini dan itu betul. Tapi kita mesti sadar juga, waktu itu Pak Ali Alatas juga ikut mendorong penandatanganan Oslo Agreement. Apa artinya? Itu menjadi Yerusalem menjadi two state gitu kan istilahnya, ya kan? Nah jadi artinya adalah kita telah sepakat itu. Bahwa sekarang tiba-tiba ada muncul Hamas dengan tindakan terorisnya, tanda kutip nih, ya kan? Sekali lagi, jangan dihitung satu roket harus dibalas roket. Karena di kita ini ada pandangan, dia cuma ngirim roket, lu kenapa kirim misil? Iya kan? Coba Ida perhatikan. Jangan salah, kita jangan ngomong itu dalam konteks Indonesia yang segede Alaihim ini. Ini anggap sekota Jakarta, dia cuma segitu-gitunya misalnya. Atau lebih kecil lagi lah gitu, Bandung. Nah itu kemudian ditembakkan dari negara tetangga yang jatuh roketnya itu ke rumah orang. Oke. Itu jadi masalah kedaulatan. Nah, ini saya cuma contohkan beberapa hal supaya paham kenapa saya mendorong hubungan diplomatik itu dibuka. Toh kita nggak menyakiti siapa-siapa. Tujuan kita kan baik. Contoh nih, saya misalnya berdoa waktu itu. Kenapa ya Abraham Accord yang dorong tuh malah Jared Kushner? Bagaimana coba negara Islam semua nih berdamai dengan Israel yang dorong Jared? Ya nggak? Katanya kita Islam terbesar. Kenapa nggak kita dulu aja yang bikin? Dan Jared bikin itu hanya 2 tahun loh. 2 tahun. Indonesia dari tahun 45 sampai sekarang, apa yang udah kita bikin selain menyumbang Palestina dan selain teriak-teriak di jalan tentang bagaimana Palestina harus diperlakukan? Apa? Itu pertanyaan saya gitu.